demi kelancaran proyek saya, mohon Pak. Yang pertama, penjara seumur hidup. Kalau kita dapat nih dari siapa, semoga saya sih nggak pernah dapat. Apa sih gratifikasi itu? Maksanya halus, senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BCku Edu. Siang hari ini kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol lah tentang tema yang sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari di dalam pekerjaan maupun bisa kadang di kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Haryanto, sebelah saya Chandra Dewa Pamungkas, dan kita kedatangan dua narasumber yang sudah expert lah di bidangnya. Nah Pak Chandra, tema yang kita angkat ini sebenarnya apa Pak Chandra? Tema yang hari ini kita angkat tuh, gimana Mas? Itu sudah sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, baik disengaja maupun nggak disengaja Mas. Nah apa ini temanya apa? Temanya yaitu gratifikasi Mas. Ini sungguh sangat-sangat gimana ya, ambang bahaya sebenarnya. Makanya Iya kan, kita bahas dengan detail nih. kadang kan kita nggak tahu tuh. Lebih jelasnya nanti dibahas dengan para ahlinya dong. Betul. Ya kita kenalkan ya. Dulu lah. Ya. Yang pertama ada Mas Dimas. Mas Dimas, ya. Beliau adalah pegawai di Kepatuhan Internal. Kemudian ada Mas Bima. Beliau juga pegawai di Seksi Kepatuhan Internal. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana baik. para host? Oh, lebih sehat dari. Sehat dong harusnya. Alhamdulillah. Lebih semangat terutama ya. Alhamdulillah. Nah tentang gratifikasi ini kan kita masih rancu nih Pak Bima, Pak Dimas. Nanti kita mungkin akan sedikit diskusi lah tentang gratifikasi itu apa. Nah mungkin pertanyaan pertama nih Mas, mungkin bisa disampaikan ke Pak Chandra. Pertanyaan pertama Mas. Kan gratifikasi itu kan udah pecahan dari korupsi Mas. Nah, klasifikasi korupsi sendiri itu ada apa aja Mas? Sebenarnya gratifikasi itu termasuk 7 dari klasifikasi korupsi itu sendiri. Itu ada undang-undangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 klasifikasi korupsi. Yang termasuk korupsi apa aja? 1, yang merugikan keuangan negara. Jadi hal-hal yang sifatnya merugikan keuangan negara, misalnya kayak harusnya ada uang yang masuk ke kas negara, ternyata itu kok nggak masuk, itu sudah termasuk kategori korupsi. Terus ada lagi yang termasuk yang kedua, suap. Ada kegiatan suap menyuap itu, dia juga termasuk dalam kategori korupsi. Terus yang ketiga adalah gratifikasi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya apa Mas Dimas? Yang keempat biasanya itu penggelapan dalam jabatan Mas. Jadi jabatan biasanya diobral. Oh, kayak oleh lelang jabatan gitu ya Mas? Seperti itu Oh, juga kayak kasus masuk kemana nih Pak? klasifikasi korupsi. Oh, Terus ada pemerasan juga. pemerasan nggak boleh. Pemerasan itu jelas itu korupsi juga ya. Sama perbuatan curang. Nah, itu curang juga bisa berkembang juga itu mengarah ke korupsi seperti apa. Sama yang terakhir konflik kepentingan. Conflict of interest. Ya, itu. Nah itu kan kita tadi udah 7 ya, 7 klasifikasinya ya. Nah itu saya mungkin agak bingung nih Mas terkait suap, pemerasan, dan gratifikasi. Ini perbedaannya di mana? Kayaknya kok tipis banget perbedaannya. Iya, emang seakan-akan hampir sama ya ini. Suap, pemerasan, gratifikasi. Sebenarnya ada perbedaan-perbedaan dari 3 hal tersebut. Yang pertama kayak suap. Suap itu sebenarnya sifatnya dia transaksional. Lu jual, gue beli. Jadi misalnya gini, suap itu sebenarnya sudah ada kesepakatan nih, yang disuap sama yang menyuap. Pak, demi kelancaran proyek saya, mohon Pak. Monggo Pak. Nah, itu termasuk Ya, itu contoh. Korupsi berarti ya. Jadi ada meeting of mind. Ketemu ada kesepakatan lah. Kesepakatan Lu jual, gue beli. dua belah pihak itu. Sengaja, maksudnya. Disengaja. Secara sadar. Ya. Kalau pemerasan itu biasanya meminta dengan paksaan, Mas. Jadi kalau Mas Eko, Mas Chandra maksa-maksa itu
Itu termasuk pemerasan juga itu. Biasanya maksa apa Mas biasanya? Enggak pernah maksa. Itu baik maksanya halus, senyum-senyum, atau maksanya dengan diancam, ancaman, kasar, itu termasuk Pemerasan. Ya, itu pemerasan. Oke. Berarti kalau suap itu ada dua belah pihak ini udah Saling kesepakatan. bersepakat. Kalau pemerasan itu satu belah pihak aja. Ya. Satu dirugikan. inisiatif dari kita, apa misalnya Petugasnya. Ya, petugasnya. Si pemeras ya. Pemeras saja. Kemudian Terus yang ketiga ada gratifikasi tadi. Nah, itu tema kita yang kita usung. Kalau dia tidak harus transaksional. Jadi sebenarnya kalau untuk gratifikasi itu biasanya memberi. Pemberi itu nggak mengharapkan imbalan apapun sebenarnya. nggak ada feedback. Nggak ada feedback. Saat itu nggak ada feedback sebenarnya. Jadi ngasih aja gitu. Jadi nggak ada kesepakatan. Aku ngasih ini nanti Dapat tolong balasan apa, dibantu gitu nggak ada. harapan lah, ibaratnya aku pengen apa, ngasih ini ada harapan apa, itu nggak ada sebenarnya. Awalnya seperti itu. Kalau saya dapat kue gitu, masuk gratifikasi sebenarnya ya. Nah, itu nanti bisa kita bahas di selanjutnya ini. Ini banyak dapat kue Pak Chandra. Dari tetangganya. Kemudian apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi itu sebenarnya pemberian dalam arti luas. Bisa pemberian uang, barang, terus semacam kayak dapat diskon, pengobatan cuma-cuma, terus ada misalnya ada fasilitas penginapan, terus misalnya ada rabat, komisi, itu termasuk gratifikasi. Gratifikasi tersebut bisa di dalam negeri maupun luar negeri, baik dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Gratifikasi seperti itu. Nah, jadi terkait gratifikasi itu, kalau kita dapat nih dari siapa, semoga saya sih nggak pernah dapat. Cuma misal kan kita jaga-jaga nih. Nah, itu kita wajib lapor atau nggak usah lapor, Pak? Nah, itu gratifikasi yang kayak mana tuh, yang wajib lapor atau yang enggak? Benar, gratifikasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Saya jelaskan yang pertama, yang wajib dilaporkan itu gratifikasi yang pertama itu berhubungan dengan penyelenggara negara atau pegawai. Jadi misalnya kita pegawai itu, wah, kita siap-siap nih, kayaknya harus lapor nih, karena kita penyelenggara negara. Yang kedua, berhubungan dengan jabatan. Jadi kalau pemberiannya itu ada hubungannya sama jabatan, itu kita wajib lapor. Terus yang ketiga, bertentangan dengan tugas atau kewajiban. Bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Itu wajib lapor. Nah, yang nggak wajib lapor tuh gimana? Kalau yang nggak wajib lapor tuh biasanya kayak pemberian dari keluarga. Jadi kayak Mas Chandra, Mas Exo itu diberi kue tadi ya, kue dari keluarga itu tidak perlu dilaporkan sebagai gratifikasi karena anggota keluarga sendiri, biasanya gitu. Terus biasanya perlengkapan peserta kayak perlombaan gitu. Jadi kan kalau maunya Mas Chandra lomba lari, kan dapat apa itu biasanya? Celana. Oh, masa kan? Bukan loh. Biasanya dapatnya itu, dapat rompi ya. Rompi, ya, terus rompi. apa namanya? Piagam misalnya. Nah, itu juga nggak perlu dilaporkan karena memang dari fasilitas perlombaan itu sendiri kan gitu. Kita diklat, terus dapat buku, pulpen, itu kan termasuk tas. Itu ATK, termasuk. itu juga termasuk tidak perlu dilaporkan. Yang ketiga itu biasanya juga itu hadiah kejuaraan. Nah, itu tadi lomba Mas Chandra menang nih juara satu lomba angkat besi gitu ya. Itu nggak perlu dilaporkan. Nggak perlu dilaporkan. Hadiahnya 10 juta itu 3 miliar misalnya. Nggak usah dilaporkan. Ya? Tidak perlu dilaporkan karena memang lomba gitu. Ya. Selanjutnya seperti keuntungan yang berlaku umum. Misalnya Anda punya deposito nih, dapat keuntungan dari situ. Itu kan pemberian keuntungan ya ke kita. Itu nggak termasuk yang wajib dilaporkan. Terus seperti manfaat yang berlaku umum. Misalnya koperasi simpan pinjam, kita bisa minjam di sana. Itu kan manfaat itu. Itu berlaku umum, jadinya
kita nggak wajib melaporkan. Kayak karangan bunga juga ya Mas Bima ya, itu nggak perlu Karangan bunga dilaporkan termasuk ya. Tidak. Jadi kalau dapat karangan bunga, ucapan selamat gitu Itu ya, tidak perlu dilaporkan. tidak perlu dilaporkan. Cindera mata, misalnya kita datang ke instansi terus memberikan sosialisasi ya. Kita kan biasanya dapat plakat itu nggak Tidak termasuk perlu. gratifikasi yang wajib dilaporkan. Mas, gratifikasi itu sanksinya apa sih? Sanksinya ada 3. Yang pertama penjara seumur hidup. Yang kedua penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Yang ketiga denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Bahaya ya. Tapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Dianggap gugur. Sebenarnya dari kita sebagai pegawai negeri itu, defaultnya itu untuk ada gratifikasi itu, defaultnya adalah tolak, laporkan. Tapi kan kadang-kadang itu Ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. tidak dapat ditolak. Mas, kalau yang tidak bisa ditolak itu yang gimana Mas? Maksudnya Mas? Kalau yang tidak bisa ditolak itu biasanya yang pemberi gratifikasi itu tidak diketahui. Jadi contohnya kalau tiba-tiba di depan rumahnya Mas Chandra itu ada mobil, ya kan? Ada tulisannya untuk Pak Chandra. Nggak tahu tuh siapa yang ngasih tuh. Nah, itu Oke. tidak bisa Tolak. ditolak. Karena nggak ketemu langsung kita kan. Iya, nggak tahu. Terus yang kedua itu biasanya gratifikasi tidak diterima secara langsung. Jadi tahu-tahu pas Mas Eko nih ngecek di e-bankingnya, tahu-tahu masuk 1 miliar. Nah, itu nggak tahu dari siapa kan gitu. Itu juga nggak bisa ditolak juga gitu. Dan yang terakhir itu biasanya penerima gratifikasi yang ragu siapa yang ngasih ini. Contohnya kalau ada PPJK ya, ternyata pamannya Mas Chandra sendiri nih. Nah, terus karena sudah dilayani, pamannya Mas Chandra ngasih bentuk bingkisan. ucapan terima kasih. Ya, kita nggak tahu itu dia dalam hal sebagai paman keponakan atau dari Makanan bisnis. PPJK atau sama pemberi fasilitas gitu. Nah, kalau udah itu kan, dia udah mengenal sanksinya, terus nggak bisa ditolak. Sekarang kan tadi kan berkaitan dengan pelaporan, Mas. Kita tuh ngelapornya gimana ya? Ada 2 untuk cara lapornya. Yang pertama adalah melalui website KPK, gol.kpk.go.id. Nanti kita bisa daftar di situ, terus masuk, nanti kita isikan datanya di situ. Atau yang kedua, Mas? Kalau yang kedua itu pakai aplikasi namanya aplikasi Gol. Itu di Play Store biasanya gitu. Bisa download langsung dari situ ya? Ya. Jadi tinggal foto apa yang kita dapat, masukkan situ, di-upload berkasnya gitu. Berkasnya. Jadi ketika sudah melapor kedua tadi ke KPK sama ke aplikasi itu udah gugur lah ya. Insya Allah aman lah kita. Aman lah ya. Kita sebagai penerima gratifikasi aman. Lanjut. Tadi 30 hari maksimal pelaporan. Nah, di situ kita sudah dapat banyak ilmu ya Mas Eko ya. Nah ini udah luar biasa lah dari narasumber yang expert di Dari bidangnya. yang nggak tahu jadi tahu. Ya. Nah betul. Nah, dari ngobrol-ngobrol dan bincang tadi, kita udah banyak tahu tentunya tentang gratifikasi itu sendiri. Jadi dari kedua expert ini, dari Mas Bima dan Mas Dimas sudah menjelaskan sangat detail dari apa itu gratifikasi, suap, pemerasan, sampai dengan sanksi dan lapornya tuh di mana aja tuh sudah. Nah, sudah runtut lah ibaratnya. Nah, mungkin ini ada kesimpulan nih dari Pak Chandra tentang Isi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kesimpulannya itu kalau menurut saya ya Mas, gratifikasi itu ada selalu di sekitar kita. Tergantung bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Ada yang wajib untuk dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Tapi pada intinya sesuai dengan pembicaraan tadi dengan Mas Bima, semuanya itu wajib dilaporkan. Defaultnya ya. Jadi tetap jaga integritas dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, untuk biaya cukai yang makin baik. Oke,
Ya, kira-kira sudah cukup ya pembicaraan kita hari ini. Banyak ilmu yang kita dapat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bima dan Mas Dimas atas ilmu-ilmunya. Ya, akhir kata kita sebagai penutup, kita ucapkan salam BBBM. Salam BBBM, tetap semangat menjaga integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.